selamat malam Bapak dan Ibu. Kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi mengenai arus modal bisnis internasional. Kami dari kelompok 7 terdiri dari saya sendiri, Hairudin. Saya Tina. Saya Irna Triyunita. Saya Beatrice Farida. Saya Rizky Indra Samudra. Baik, terima kasih. Itu dari tim kelompok 7. Untuk yang pertama, silakan Mbak Tina. Baik, yang pertama ada pengertian arus modal internasional adalah hubungan kausal atau balik antara transaksi perdagangan barang internasional dan modal sebagai salah satu produk akan menimbulkan arus modal secara internasional karena suatu negara yang memiliki banyak modal dan ada pula yang mengalami modal. Kemudian bisnis internasional sebagai suatu studi tentang transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan, ekspor dan impor, foreign investment, baik di maupun portofolio yang dilakukan individu, perusahaan atau organisasi bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dari individu dan organisasi tersebut. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi arus modal internasional. Untuk faktor-faktor apa saja, ada 5 poin. Yang pertama ada faktor lokasi, seperti faktor transportasi, tenaga kerja, bahan baku, pasar, kawasan industri, dan ketersediaan utilitas, serta regulasi pemerintah dan faktor-faktor ekonomi. Yang kedua, ada paritas suku bunga tak terlindungi dan tekanan pasar keuangan. Poin yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan indeks pembangunan manusia. Lalu poin yang keempat, ada sumber daya alam, sumber daya manusia, stabilitas politik dan perekonomian, serta kebijakan pemerintah dan infrastruktur. Dan yang terakhir, faktor kelembagaan dan politik seperti resiko politik dan efisiensi administrasi. Selanjutnya, ada hambatan-hambatan juga yang di dalam melakukan bisnis internasional. Apa aja sih? Yang pertama, ada perbedaan mata uang. Untuk memudahkan perhitungan bisnis, negara pengekspor lebih memilih untuk dibayar menggunakan mata uang negaranya. Perbedaan inilah yang kadang membuat negara menerima produk kesulitan karena harus menukar ataupun mengkonversikan mata uang yang akan dibayarkan. Namun, hambatan bisnis internasional sudah tidak lagi menjadi kendala saat ini, karena kesepakatan kedua belah pihak untuk menggunakan jenis mata uang asing seperti dolar dan euro. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Deasri. Baik, terima kasih kepada saudari Irna. Dan untuk selanjutnya yaitu tentang hambatan-hambatan yang ada dalam melakukan bisnis internasional, yaitu kebijakan ekonomi internasional. Seringkali konsep kebijakan pasar bebas yang telah disepakati secara internasional bertolak belakang dengan keinginan suatu negara. Jika barang masuk semakin banyak, maka produk lokal akan kalah saing dan terpaksa menurunkan harga agar bisa menarik minat masyarakat. Selanjutnya ada konflik di suatu negara. Hambatan bisnis internasional yang kerap menghalangi perdagangan antar negara adalah adanya konflik di suatu negara. Konflik tersebut bisa berupa kudeta, peperangan, demonstrasi besar-besaran, kerusuhan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu kualitas pekerja yang rendah. Negara yang kaya akan sumber daya alam, namun tidak dibarengi dengan mutu SDM yang baik, akan menghasilkan produk yang kurang berkualitas. Hal inilah yang membuat produk menjadi kalah saing dengan barang sejenis yang dihasilkan negara lain. Selanjutnya yaitu birokrasi yang rumit. Untuk bisa melaksanakan kegiatan ekspor impor, perusahaan harus mengikuti peraturan birokrasi. Namun, untuk mendapatkan persetujuan dengan prosesnya cukup lama. Bahkan ada beberapa penggunaan yang harus diberikan kepada pihak perusahaan. Untuk selanjutnya silakan saudara
akan melanjutkan. Poin ke-6 ada organisasi satu regional. Ada banyak organisasi antar negara yang terbentuk saat ini, misalnya seperti ASEAN. Dalam organisasi tersebut terdapat kebijakan yang mengatur perdagangan internasional di mana hanya negara anggota organisasi saja yang bisa ekspor impor produk. Terus yang ketujuh, ada pembatasan jumlah impor. Dengan adanya perdagangan internasional, negara mendapatkan tambahan kas dari tarif impor yang dikenakan. Namun di sisi lain juga impor produk terutama bahan pokok terus dilakukan, akan berdampak kepada kondisi bisnis dalam negeri. Selanjutnya poin terakhir ada perbedaan bahasa. Selain perbedaan mata uang, pemakaian jenis bahasa yang berbeda juga menjadi hambatan bisnis internasional. Misalnya saja seperti importir Tiongkok yang lebih fasih bahasa Mandarin sementara pihak Indonesia lebih mengerti bahasa Inggris. Untuk kesimpulan, arus modal dan perdagangan internasional memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Namun, terdapat beberapa hambatan dan faktor yang dapat mempengaruhi jalannya bisnis internasional, seperti perbedaan mata uang, kebijakan ekonomi dan politik internasional, konflik di suatu negara, kualitas pekerja dan tenaga kerja yang tidak memadai, perbedaan bahasa dan budaya, perbedaan regulasi dan standar kualitas produk antar negara, infrastruktur yang kurang mendukung, dan keterlibatan organisasi ekonomi regional. Demikianlah presentasi dari kelompok 7 untuk arus modal bisnis internasional. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.